Selamat pagi, perkenalkan nama saya Merlin Guntur Jaya. Saya dari Universitas Airlangga, program pendidikan dokter spesialis radiologi dari tahun angkatan genap 2020-2021. Hari ini saya akan mendiskusikan tentang filosofi dari vaksin COVID-19. Kita bahas nanti bagaimana cara filosofi memandang era vaksinasi COVID-19 ini. Pertama-tama kita perlu memahami apa sih filsafat dan sains itu. Kenapa kita harus membahas sains? Tentunya karena sains ini berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita alami sehari-hari dengan seperti yang tertulis di sini, dengan penelitian dan juga dengan observasi dan uji coba yang mengarah pada dasar atau prinsip sesuatu yang sedang diteliti tersebut. Sedangkan filsafat sendiri adalah ilmu untuk mendalami atau mencari dasar atau mencari jawaban dari segala aspek kehidupan juga. Dari gabungan keduanya ini didapati epistemologi, yaitu cabang dari filsafat yang menentukan makna pengetahuan dan ilmu. Nah, untuk menentukan kebenaran itu sendiri ada dua parameter, yaitu parameter empiris dan juga objektivitas. Apa sih empiris itu? Artinya penelitian tersebut atau pernyataan yang dikeluarkan atau kebenaran itu harus berbasis dengan bukti, dikenali oleh indera manusia dan bisa diulangi dengan hasil yang tidak jauh berbeda. Harus juga bersifat objektif, yaitu bersifat universal di mana dipersepsikan serupa oleh seluruh manusia di belahan bumi manapun ya tentunya. Apa sih hubungannya filsafat dengan COVID-19 ini? Era pandemi ini kita berusaha untuk menjawab banyak sekali pertanyaan yang masih kita belum mengerti. Nah, filsafat ini adalah salah satu cara untuk kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut tentunya dengan langkah-langkah ilmiah. Filsafat yang bisa kita gunakan ini adalah epistemologis dan juga cabang etik. Di mana pada epistemologis ini itu bisa dilakukan penghitungan atau measurement dari jumlah kasus, jumlah kematian, dan juga dari situ nanti akan berangkat. Kenapa kok jumlahnya yang meninggal itu tinggi? Nah, kemudian juga berlanjut ke kenapa jumlah kasusnya makin meningkat. Nah, mungkin waktu itu sedang terjadi liburan dan tingkat travelingnya tinggi sekali. Kepada siapakah kita harus percaya tentang COVID-19? Nah, nanti ini akan dihubungkan dengan pencarian informasi tentang COVID itu sendiri. Apakah dari grup WA, apakah dari penelitian-penelitian, apakah berita mana yang kira-kira tepat. Nah, itu perlu dijawab dengan suatu pemikiran filosofi. Dan yang kedua adalah etik, yaitu pada etik ini akan sangat rumit di mana kita harus menentukan ketersediaan fasilitas yang tentunya tidak banyak, itu siapa yang harus didahulukan. Karena pada COVID-19 ini banyak dari pasien mengalami gagal nafas dan tentunya jumlah ventilator untuk membantu pasien jumlahnya tidak cukup. Nah, siapa yang harus didahulukan? Seperti contohnya, apakah seorang remaja dengan kanker atau seorang lansia yang sudah berumur 80 tahun. Nah, kemudian yang terakhir adalah vaksinasi. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Berikutnya kita perlu memahami juga, kita lihat di sini ada Black Death di tahun 1346 sampai 1353. Pada fase ini tidak diketahui penyebabnya apa, lalu bagaimana cara menghentikan, bagaimana cara mencegahnya, sehingga banyak sekali kematian yang ditimbulkan dan juga morbiditas karena tidak tahu cara pencegahannya. Maka pandemi ini kembali lagi di abad ke-14 dan juga di abad ke-17. Dan selanjutnya pandemi pada tahun 1918 yaitu Spanish Flu yang terjadi berdekatan dengan World War I. Dari kejadian yang hanya 2 tahun ini didapati 5 juta kematian secara global dari 500 juta kasus. Sampai saat ini virusnya pun masih belum jelas, sama dengan di Black Death. Sampai saat ini hanya berbagai teori saja yang memungkinkan penyebabnya. Sekarang kita bandingkan dengan COVID-19. COVID-19 ini pertama kali ditemukan di Desember 2019. Lalu di Januari 2020, 1 bulan setelahnya, virusnya sudah ditemukan dan genomnya sudah di mapping atau di sequence. Beberapa bulan kemudian sudah ditemukan cara untuk mencegah virus ini dan persebarannya dan juga mencegah morbiditasnya, yaitu dengan seperti yang kita tahu 5M,
Dan yang terakhir, akhir 2020 sudah diproduksi vaksin secara massal. Kita lihat sangat berbeda sekali ya. Berikutnya, kenapa terjadi perbedaan ini? Karena yang pertama adanya bioteknologi, di mana alat-alat teknologi untuk mengidentifikasi dari virus ini sendiri sudah sangat canggih, sehingga mempermudah untuk kerja para peneliti dan juga para stakeholder dan juga government untuk tahu penyebab dari patogen dan juga cara mengatasinya. Selain itu ada information technology. Dari informasi teknologi ini, informasi bisa tersebar dengan luas dan komunikasinya bisa dilakukan dengan lancar. Seperti contohnya dari tenaga medis, stakeholder, atau dari government ke masyarakat. Dan sebaliknya, masyarakat dari tenaga medis, stakeholder, dan pemerintah. Dari tenaga medis ke masyarakat itu yang diartikan adalah kita bisa melakukan edukasi dari berbagai platform untuk menyampaikan maksud kita. Dan selain itu yang dari pemerintah menghimbau keputusan-keputusan dan kebijakan tersebut bisa kita sampaikan dengan baik. Selain itu adalah kepentingan untuk pencatatan kasus ini, supaya pencatatan kasus ini bisa dilakukan secara real time ya. Untuk seperti saat ini, semua orang bisa mengakses informasi berapa jumlah kasus COVID-19 hari ini di internet. Selain itu ada juga economic possibility, di mana pada zaman Black Death dulu, bila dilakukan lockdown atau dilakukan quarantine, lebih banyak orang yang mati karena kelaparan. Pada zaman ini sudah memungkinkan secara ekonomi untuk dilakukan lockdown dan quarantine, dan bahkan banyak orang yang kelebihan membantu orang-orang lain yang masih kesulitan. Dan yang berikutnya adalah karena food production technology. Tentunya produksi pangan kita sudah sangat berbeda sekali dengan zaman dulu. Di zaman dulu di mana satu peternakan hanya bisa memberi makan satu atau dua keluarga. Padahal untuk saat ini dengan kru yang sama bisa memproduksi, bisa mensuplai ke pabrik untuk disebarkan ke seluruh negara. Itu juga global trade-nya sudah berbeda ya. Jadi pada zaman dahulu untuk melakukan trade diperlukan kapal dengan kru sekitar 15.000 orang dan seterusnya. Tapi untuk saat ini kru tidak perlu banyak karena sudah ada teknologi, dan bahkan ada yang kapal kontainer tanpa menggunakan kru sama sekali, itu menggunakan teknologi dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah digitalisasi atau internet. Di dunia di mana ada COVID, itu tidak bisa mengikuti kita ke dunia virtual atau dunia maya. Dan di dunia maya itu kita bisa melakukan hampir apa yang bisa kita lakukan di dunia nyata, seperti sekolah, bekerja, dan juga mendapatkan hiburan-hiburan lainnya. Nah, berikutnya dari kebijakan penanganan COVID-19. Karena kita harus membicarakan kenapa zaman dahulu yang seperti itu, saat ini kita sudah sangat advance, tapi kasus ini masih meningkat dan masih ada. Nah, tentunya kita harus melihat lagi dari kebijakan-kebijakan penanganan COVID-19 itu. Di zaman dahulu, pada Black Death, King Edward III tidak kehilangan kedudukannya. Padahal waktu itu banyak sekali kematian karena di zaman itu tidak ada perangkat sains untuk menghentikan. Sedangkan bila dibandingkan sekarang, itu perangkat sains itu bisa mencegah COVID. Namun memang memiliki harga ekonomi dan sosial yang tinggi. Ini bisa kita lihat ya, semenjak COVID itu sudah angka anxiety, kepanikan atau depresi itu meningkat. Nah, perangkat apakah yang tadi itu disebutkan, apakah akhirnya kita akan membahas vaksinasi? Nah, tentunya sebelum vaksinasi ini muncul, itu pasti ada kontroversi. Di zaman dulu pun vaksin yang saat ini diwajibkan untuk anak-anak, bahkan sampai sekarang pun masih ada beberapa pihak yang merupakan grup anti vaksinasi. Jadi itu perbedaan pendapat dan kepercayaan itu tentu sesuatu yang wajar. Tapi kita harus kembali lagi ke pemikiran filosofi dari melihat evidence based atau melihat dari penelitian dari dulu hingga saat ini. Pada kasus polio, bayangkan kalau tidak ada vaksinasi polio, itu kaki anak-anak banyak yang cacat seperti itu, dan measles atau campak. Pada zaman sekarang kalau misalnya kita terkena campak, oh sakit apa? Campak. Oh ya udah. Tapi pada zaman dahulu, seorang dengan campak itu bisa meninggal karena pneumonia. Nah, ini yang paling hits di zaman itu. Pertama kali vaksin menjadi hits itu adalah pada zaman munculnya penyakit smallpox. Kita bisa lihat ya, mengerikan sekali. Berkat adanya vaksin tentunya smallpox ini sudah tidak ada lagi. Nah, bagaimana dengan vaksin COVID-19? Nah, tentunya
ketika sebelum vaksin ini muncul, kita ketahui bahwa banyak negara-negara yang sebenarnya sudah berhasil menurunkan angka kasus COVID-19. Dan seperti Australia, Vietnam, Korea. Bagaimana mereka melakukannya dengan peningkatan public service untuk kesehatan ya. Informasi yang disampaikan harus tepat kepada masyarakat dan juga edukasinya lebih baik. Nah, untuk vaksin ini sendiri memang dikatakan merupakan emergency use. Nah, emergency use ini artinya memang ada beberapa aspek dari penelitiannya yang masih belum komplit. Namun apakah berarti ini tidak aman? Nah, itu tentunya sudah dipastikan aman ya. Nah, apa saja contohnya yang masih belum diketahui, berapa lama vaksin ini akan melindungi kita setelah kita disuntikan, dan akan timbul pertanyaan-pertanyaan baru yang tentunya akan menjadi PR bagi kita semua. Dan bagaimana cara menyelesaikan PR itu kembali lagi dari pemikiran filosofi, yaitu kita melihat dari the past, the present, and the future. Jadi dari the past sendiri kita melihat dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi dan juga dari angka-angka dari penelitian-penelitian yang lalu, dan juga present adalah menyesuaikan dengan kondisi kita saat ini, dan the future adalah menyesuaikan dengan harapan-harapan yang kita inginkan di masa depan. Nah, ini pertanyaannya salah satunya, bila nanti vaksin sudah tersedia untuk semua orang, apakah vaksin ini perlu diwajibkan? Tapi tentunya semuanya ada plus minusnya ya. Kalau misalnya memang terserah masing-masing orang, maka herd immunity akan semakin lama tercapai. Nah, lalu siapa yang didahulukan kalau misalnya vaksin ini belum tersedia untuk semuanya? Apakah yang sudah dahulu atau yang sudah tua atau yang sudah sepuh? Dan kalau di Indonesia waktu awal sekali vaksin muncul yang didahulukan adalah nakes ya, dan selanjutnya baru dilanjutkan lansia. Siapakah yang selanjutnya selainnya akan diutamakan mendapat vaksin, dan bagaimana mengatasi ketakutan masyarakat? Seperti yang kita lihat tadi, angka kepanikan itu meningkat. Apa yang tidak kita mengerti itu akan membuat kita takut. Nah, jadi kita berusaha untuk melebarkan pengetahuan kita supaya kita memahami lebih. Dengan demikian kita akan lebih waspada tapi tidak ketakutan. Dan untuk yang terakhir adalah pertanyaan tentang hoax. Bagaimana cara mengatasi hoax? Kembali filosofi, di mana untuk mengatasi hoax sendiri adalah dikembalikan ke masing-masing orang supaya bisa berpikir secara empiris dan ilmiah untuk membuktikan dari mana asal dari berita ini, apakah sudah dilakukan penelitian sebelum dikatakan, kebenarannya itu bagaimana. Humankind cannot prevent the appearance of new pathogen. This is a natural evolutionary process that has been going on for billions of years and will continue in the future too. But today, humankind does have the knowledge and tools necessary to prevent a new pathogen from spreading and becoming a pandemic. Suatu patogen itu akan terus muncul, entah beberapa ratus tahun kembali, itu karena itu adalah suatu proses natural. Tapi kita sudah punya alat untuk mengatasi ini, yaitu scientific knowledge. Tergantung dari kita sendiri bagaimana kita ingin menggunakan perangkat dari yang sudah tersedia tersebut. Akhir kata, mari menjaga kesehatan fisik dan mental kita, tetap kritis dan objektif dalam mencari sumber informasi. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.